Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijayanto dengan NIM 215, 211, dan 295 dari kelas MBS 7F, anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan melaporkan laporan hasil observasi dari kelompok kami mengenai bisnis, yaitu Kopinan X Backyard Pool Arena yang observasinya diadakan pada tanggal 22 November 2024 kemarin. Pertama, mengenai latar belakang, hal yang melatar belakangi kami dalam melakukan observasi ini yaitu dengan terus berkembangnya pertumbuhan di sektor kafe di Indonesia dan juga pentingnya komunikasi bisnis untuk menjaga efektivitas bisnis dalam suatu organisasi itu sendiri, yang mana tujuan dari observasi ini itu dengan untuk memahami komunikasi dalam hal rekrutmen, teknologi digital, dan juga penerapan etika dalam suatu bisnis. Adapun profil usaha dari Kopinan Cafe itu sendiri, yaitu untuk lokasinya berada di Jalan Galuh Kencana, Colomadu, Karanganyar, yang mana bisnis ini mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 2024 dengan target pasar utamanya atau segmentasi pasar utamanya yaitu mahasiswa dan juga di kalangan remaja. Untuk masalah komunikasi organisasi dalam bisnis Kopinan Cafe itu sendiri juga sangat penting untuk menjaga kedisiplinan karyawan. Misalnya untuk masalah yang dihadapi itu kedisiplinan karyawan yang sering meninggalkan tempat sebelum jam kerja selesai, yang mana dengan ada langkah penyelesaiannya, yaitu dengan komunikasi proaktif, dan juga melakukan riset dari masalah yang dihadapi karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya dengan menerapkan tindakan yang adil atas masalah yang dihadapinya. Untuk komunikasi lintas budaya dalam Kopinan Cafe itu sendiri, pada saat ini Kopinan Cafe juga masih berfokus pada sektor pelanggan di sekitarnya atau masih berfokus pada pelanggan lokal. Akan tetapi potensi di kedepannya, harapannya bisnis Kopinan Cafe ini sendiri dapat terus mengembangkan bisnisnya untuk dapat menjangkau pelanggan khususnya dari berbagai latar belakang atau dari lintas budaya. Adapun perencanaan bisnis dari Kopinan Cafe itu sendiri, untuk strategi promosi utamanya melalui via Instagram Story, juga dia berkolaborasi dengan berbagai mitra seperti Nilu Coffee dan juga Jati Coffee, yang mana itu juga merupakan anak bisnis yang sama dari Kopinan Cafe. Adapun struktur organisasi dalam bisnisnya itu sendiri, yang di sana ada barista, kasir, kitchen, public area, dan juga table buat. Adapun korespondensi bisnis dalam bisnis Kopinan Cafe itu sendiri, komunikasinya dengan pelanggan ataupun mitra masih dilakukan melalui media WhatsApp dan juga email, yang mana dalam korespondensi bisnis Kopinan Cafe itu selalu menjaga etika dalam komunikasi, misalnya menggunakan bahasa yang sopan dan juga respon yang cepat agar pelanggan juga merasa puas akan pelayanannya. Dalam bisnis Kopinan Cafe itu sendiri juga menerapkan berbagai jenis pesan seperti direct request atau pesan langsung, contohnya untuk permintaan pesan bahan baku ke pemasok. Juga ada pesan positif, contohnya itu ada sambutan hangat kepada para pelanggan. Juga ada pesan bad news atau kurang mengenakan, contohnya itu ada
pesan mengenai menu yang habis dan juga keterlambatan pemesanan. Adapun pesan persuasif atau ajakan itu ada contohnya itu pada diskon dan juga promosi. Adapun negosiasi bisnis dari bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri ada dari pemasok dan juga dari pelanggan. Kalau dari pemasok itu dengan bernegosiasi mengenai penyesuaian jumlah pesanan. Adapun untuk pelanggan itu umumnya pada reservasi acara pada event khusus, contohnya ada nobar atau nonton bareng yang juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun etika komunikasi bisnis yang diterapkan dalam bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri ada dari pakaian karyawan. Mereka juga selalu menghimbau karyawan untuk selalu berpakaian rapi dan sopan, dengan juga mereka melakukan pelanggaran dengan contohnya merokok terlambat atau menutup gerai lebih awal. Dengan penyelesaiannya yaitu mereka berdiskusi langsung dengan supervisornya. Adapun penerapan teknologi digital yang digunakan dalam bisnis Coffee Nan Cafe untuk media sosial, mereka menggunakan media Instagram dan juga TikTok untuk berpromosi. Kalau email untuk bagian perekrutan dan juga komunikasi resmi dengan para pelanggan ataupun mitra. Untuk keuangan mereka juga melakukan rekap harian yang sudah diaudit setiap hari. Selanjutnya dalam bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri juga melakukan rekrutmen dan juga wawancara kepada para calon karyawan baru dengan promosi yang dilakukan yaitu melalui media Instagram pada akun @baristajob, yang mana rekrutmen itu sendiri dimulai dengan calon karyawan itu mengirimkan kirim CV melalui via email sebelum diundang ke wawancara oleh supervisor, yang mana wawancara itu sendiri juga mencakup pembahasan mengenai tentang data diri dari calon karyawan tersebut, kesibukannya dan juga keterampilannya apakah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri. Lanjut mengenai kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis itu juga efektif, terbukti untuk mendukung operasional bisnis khususnya pada Coffee Nan Cafe itu sendiri, mulai dari recruitment hingga interaksi harian dari para karyawannya. Juga teknologi digital dan juga penerapan etika di dalamnya juga memperkuat hubungan profesional antara manajemen dan juga karyawan dalam bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri, hingga diharapkan kedepannya bisnis itu dapat berjalan dengan maksimal dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Kami juga ada beberapa saran bagi bisnis Coffee Nan Cafe itu sendiri, yaitu dengan mendigitalisasi khususnya pada keuangan dan juga pencatatan stok barang. Yang kedua, mereka diharapkan dapat menyediakan kotak saran untuk pelanggan agar pelanggan itu dapat memberikan feedback yang positif atau dapat memberikan masukan bagi bisnis itu sendiri. Dan juga yang ketiga adalah dengan selalu melakukan pelatihan teknologi digital bagi para karyawannya. Sebagai penutup laporan hasil observasi pada kali ini, jadi intinya dukungan teknologi itu sangat penting dalam suatu komunikasi bisnis, karena dalam penerapan teknologi yang baik itu sendiri juga dapat meningkatkan efisiensi dari operasional dan juga memperkuat dalam satu hubungan bisnis itu sendiri. Itu yang terakhir, saya Indra Wijayanto mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.